Hai guys, balik lagi sama gue Putri Puspita. Udah lama banget nih gue nggak upload di channel ini. Gimana kalian kabarnya semua? Semoga baik-baik aja ya. Jadi emang akhir-akhir ini tuh gue ada kesibukan lain yang bikin prioritas bikin konten YouTube nih jadi nurun gitu. Tapi berhubung sekarang hari Minggu nih gue tag videonya dan gue lagi free, ini saatnya gue sharing-sharing ke kalian. Oh ya, buat yang pertama kali nonton video ini, kenalin nama gue Putri Puspita. Gue alumni jurusan kriminologi, jadi gue juga suka share soal jurusan gue itu, karena informasinya masih dikit. Gue juga suka share soal hobi-hobi gue dan cerita-cerita yang menurut gue akan memberikan pelajaran kepada kalian yang nonton, kayak gitu. Yang pastinya bukan cerita gue sih, cerita orang-orang lain yang gue temuin dan bagus nih gitu. Nah, sesuai dengan judul yang kalian baca, hari ini gue akan share soal postcard, salah satu hobi baru gue di awal tahun ini. Jadi postcard tuh sebenarnya apa sih guys? Jadi postcard itu tuh kayak gini nih. Nih postcard. Tuh, jatuh. Kayak gitu ya guys, postcard. Nah, jadi kenapa sih gue punya hobi baru kayak postcard ini? Jadi kan gue jurusan kriminologi ya guys. Dan ketika gue lulus, gue sih nggak idealis nih untuk wah gue harus berkarir di dunia kriminologi juga nih yang kayak gitu-gitu. Gue tuh nggak seidealis itu. Jadi ya gue sih membuka diri gue untuk banyak kesempatan, untuk banyak peluang kayak gitu. Tapi gue mikirin juga nih kayak gimana sih gue bisa tetap punya kiprah, gimana sih gue tetap bisa menyalurkan pengetahuan gue soal kriminologi, tapi dengan cara yang nggak basic gitu. Maksud gue kalau orang share di sosial media, di YouTube itu kan udah banyak, termasuk gue pun gue juga bikin video soal kriminologi. Kalian bisa cek di video gue sebelumnya. Tapi kalau dengan cara yang nggak biasa tuh gue mikirin kan kira-kira apa ya, dan akhirnya gue menemukan kalau ada nih yang namanya postcard sampai sekarang. Walaupun teknologi udah maju banget, tapi ternyata si postcard ini masih banyak peminatnya, masih khususnya di Eropa ya, itu tuh bahkan di Jerman nih yang paling gue tahu, dia tuh statistiknya paling tinggi untuk soal ngirim-ngirim postcard nih keluar Jerman, kayak misalnya ke Asia, ke Australia, yang kayak gitu tuh mereka masih suka banget ngoleksi postcard. Nah, akhirnya gue coba kan kayak, kenapa enggak ya, gue coba juga gitu. Karena kalau kalian mau tahu ya guys, postcard ini kan kayak gini nih, belakangnya tuh kosong, tapi kadang ada juga yang udah ada template-nya gitu. Jadi kalian bisa langsung tulis alamat tanpa kalian garisin lagi, dan kalian tulis tuh apapun yang pengen kalian share sama si stranger ini. Nah, kayak gitu. Itu adalah salah satu alasan kenapa gue pilih postcard untuk menyebarkan pengetahuan gue soal kriminologi kayak gitu. Yang kedua, gue tuh pengen coba koleksi hal-hal baru gitu. Salah satunya adalah perangkonya gitu. Jadi gue sih nggak masalah ya gambar depannya tuh apa nih, kayak tempe nih tempe. Gue tuh nggak masalah sama gambar depannya apa, tapi gue tuh mau ngumpulin nanti tuh perangkonya gitu. Jadi karena gue baru mulai awal tahun ini guys, jadi koleksi gue belum seberapa nih kayak yang master-master, baru ada 5 lah koleksi gue, tapi itu udah lumayan lah ya, udah konsisten tuh gue kirim-kiriman postcard sama orang lain. Oke, sekarang gue akan kasih tahu kalian gimana caranya kirim-kiriman postcard sama orang lain gitu. Apa sih yang perlu lo siapin? Apakah lo harus punya pen pals dulu atau lo harus kenalan dulu sama orang selama 2 bulan baru lo bisa kirim-kiriman postcard? Apa sih yang perlu disiapin? Sekarang gue akan jelasin. Yang pertama banget harus lo siapin adalah teret postcard itu sendiri, karena kalau lo nggak punya postcard ya gimana cara lo kirim-kirimannya kayak gitu. Jadi postcard itu bisa kalian beli atau kalian print ya guys. Kalau gue pribadi gue tuh sukanya ngeprint karena lebih murah. Sedangkan harga postcard itu paling murah itu harganya 3 ribuan. Kalau desainnya emang bagus banget itu bisa sampai harganya 7 ribu. Tapi kalau ngeprint kayak gini gue cuman habis 1000-an doang, 1200-an kayak gitu. Dan yang gue suka dari ngeprint, gue itu bisa custom nih, gue mau ngapa.
gambar depannya. Mostly gue tuh selalu pilih gambar-gambar yang berbau sama Indonesia. Nih contohnya. Ini juga gue print sendiri. Ini Gunung Merapi dari atas. Terus ini juga di NTT. Ini juga gambar tempe nih. Gue suka banget gambar tempe karena epic gitu gak sih? Kayak gitu. Dah, yang pertama kalian mesti punya postcard dulu. Itu yang paling penting. Karena kalau nggak ada postcardnya, gimana cara kirimnya gitu. Yang kedua, kalian buka akun di Postcrossing. Nih, kayak gini nih logonya. Oke, sekarang gue akan kasih lihat tutorial cara kirim-kiriman postcardnya sama orang lain kalau kalian udah punya akun Postcrossing. Oke? Nih, jadi pertama kalian buka dulu akun Postcrossing-nya, dilihat spellingnya kayak gini ya. Nah, kalau udah, kurang lebih tuh tampilannya akan seperti ini. Nah, bisa kalian lihat dulu ya. Itu di atasnya tuh ada pilihan-pilihan kayak postcard, bla bla bla. Bisa kalian lihat nih, terus juga ada foto profil gue. Juga ada soal ini, send a postcard atau register a postcard. Kalian pilih yang send a postcard. Kenapa send a postcard? Artinya kalian mau kirim postcard ke orang lain. Sekarang kita send a postcard. Abis send a postcard akan muncul nih kayak gini. Yang ada kotak kecil di bawah itu kalian checklist. Terus gue juga mau kasih tunjuk kalau negara kita Indonesia itu kan pakai pengiriman Pos Indonesia. Dan Pos Indonesia itu untuk saat ini masih ngeban, bukan ngeban sih bahasanya tuh, masih susah ngirim postcard ke 238 negara lainnya gitu. Jadi kita akan kebanyakan ngirim tuh ke benua Asia dan Amerika. Tapi guys, kalian jangan sedih dulu, itu tuh cuman ngirimnya doang aja. Tapi kalau dapetnya, kita dapetnya bisa dari seluruh dunia. Kalau udah kalian harus apa nih? Nah, ini tuh akan muncul alamat kayak gini. Nih, kalian lihat ya. Itu tuh ketika kita send a postcard akan muncul alamat random kayak gini. Gue dapet si orang ini. Terus kalian juga bisa lihat alamatnya dan ID yang mesti gue tulis. Kayak gitu. Setelah itu, kalian juga biasanya orang yang akan gue kirimin, mereka akan nulis di bio gitu. Mereka sukanya postcard apa, atau mereka lagi koleksi postcard apa, dan kalau lo punya ya lo kirim aja. Tapi kalau lo nggak punya, misalnya gue lagi ngoleksi postcardnya Marvel gitu, dan gue cuman punyanya si Kawah Ijen doang, ya it's okay untuk kirim si Kawah Ijen gitu, nggak ada masalah. Terus selanjutnya, kalau kalian udah dapet alamatnya, udah dapet ID-nya, udah tahu dia ngoleksi apa, yang selanjutnya adalah kita tulis postcard-nya gitu. Nih, gue mau kasih lihat gimana sih cara nulis postcard. Ini gue pakai yang udah jadi aja ya. Nih, ini yang gue dapat dari Belanda guys. Jadi kalau kalian mungkin akan ngelihatnya di kanan ya. Ini kameranya mirror nggak sih? Jadi guys, di bagian sini nih, itu kalian tulis alamatnya. Misalnya namanya Muhammad Iqbal gitu, tulis Muhammad Iqbal, di bawah namanya tulis alamatnya, nih ditulis alamatnya. Dan di atas itu mesti dikosongin karena kalian nanti akan ke kantor pos untuk beli perangko. Nah di sebelah sini kalian tulis deh hal-hal yang pengen kalian share tuh apa aja, misalnya film kesukaan kalian, atau misalnya ini gambar kincir angin, kalian mau jelasin soal kincir angin, it's okay, pokoknya tulis aja apa yang kalian suka gitu. Kalau gue pribadi, gue biasanya share soal kriminologi, dan kalau gue nonton dokumenter bagus atau lagu-lagu yang menurut gue itu healing, biasanya gue akan share di situ, kayak gitu. Udah, kalian tulis nama, alamat, isi postcardnya apa. Jangan lupa tulis ID-nya. Kayak tadi gue bilang, kalau nih orang yang ngirimin gue dari Belanda, dia nulis ID-nya di pojokan. Lihat kan? Nah itu.
Kenapa kalian harus nulis ID? Karena ketika postcard ini nyampe ke orangnya, mereka harus register ID-nya gitu. Tadi register postcard, terus nanti ngetikin ID-nya gitu. Ketika ID-nya udah keketik, nanti kalian akan dapat notifikasi kalau postcard kalian udah nyampe dan kalian tinggal tunggu aja karena akan ada orang yang ngirim postcard ke kalian lagi. Siapa orangnya? Yang jelas bukan dia nih, bukan stranger yang lo kirimin gitu, tapi orang lain lagi. Makanya menurut gue ini tuh menarik banget. Kayak bisa jadi lo kirim ke Cina contohnya, lo kirim ke Cina tapi nanti lo dapetnya dari Hungaria atau lo dapetnya nanti dari Brazil yang kayak gitu. Makanya kayak kejutan banget gitu loh semenjak gue punya hobi koleksi postcard kayak gini. Udah, kalau kalian udah melengkapi semua postcardnya, mulai dari nama sampai isi sampai ID-nya, yang selanjutnya adalah kalian pergi ke kantor pos. Jadi berapa sih biaya untuk kirim-kiriman postcard? Nih, jadi kalian bisa lihat di sini akan gue taruh harga-harganya ya guys. Tapi mostly untuk benua Asia itu tuh harganya cuman 7 ribuan doang, 7 ribu, 8 ribuan. Dan paling mahal itu 10 ribu. Jadi kalau misalnya kalian baru pertama kali ke kantor pos, kalian bilang aja, Mas saya mau kirim postcard ke Taiwan misalnya gitu, harganya berapa gitu. Nanti akan dicekin nih, Taiwan itu ada di benua mana, harganya berapa, yang kayak gitu. Dan kalian itu cuman perlu bayar postcardnya aja ya guys. Nih, bayar postcard kayak gini. Nggak ada tambahan-tambahan lain. Ya kalau 7 ribu, ya 7 ribu aja. Nggak ada tuh misalnya buat biaya pengiriman 10 ribu tuh nggak. Karena biaya pengiriman postcard itu ya dari perangkonya gitu. Kalau udah 7 ribu udah. Ya, maksud gue ngasih tahu kayak gini supaya kalian nggak ketipu. Karena ada beberapa oknum yang bilang kayak, mau nggak postcardnya di track gitu. Kalau mau di track, nambah lagi nih bayarnya. Nggak perlu. Postcard itu biasanya nyampe dalam kurun waktu 25-30 hari kerja. So, nggak perlu lah di track-track gitu. Gue pun nggak di track postcardnya, tetap nyampe kok ke negara tujuan gue gitu. Dan orang-orang juga nyampe-nyampe aja kirim ke gue, kayak gitu. Udah, kalau udah kirim ke kantor pos, udah bayar, ya udah kalian tinggal duduk manis aja di rumah. Terus nunggu notifikasinya kalau postcard kalian udah nyampe. Abis kalau udah nyampe, nanti tuh kalian dapat notifikasi lagi kalau kalian akan segera nerima postcard dari stranger lainnya. Kayak gitu. Mungkin segini dulu sharing-sharing gue soal postcard dan gimana caranya. Karena jujur aja banyak banget yang nanyain gue soal gimana sih cara kirimnya gitu. Nah, gue jawab aja lewat video ini biar gue nggak ngetik banyak-banyak berulang kali. Kayak gitu. Kalau kalian punya pertanyaan, komen di bawah, nanti akan gue jawab-jawabin. Jadi orang juga bisa lihat nih kalau mau nanya lagi, tinggal baca komen aja. Terus kalau menurut kalian ini bermanfaat, jangan lupa like, share ke teman-teman kalian yang bingung, gak punya hobi, yang bingung gak ada kerjaan mau ngapain, mungkin bisa kirim-kiriman postcard juga. Oke, see you on my next video. Bye-bye!